Kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang JavaScript. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bahasa pemrograman yang untuk HTML dan CSS. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga ini kita akan bahas tentang JavaScript. Nah, selain itu kita akan bahas juga sekilas tentang itu Bootstrap. Nah, oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, kawan-kawan, ini materinya. Jadi Bootstrap itu atau W3 CSS adalah framework web yang digunakan untuk mempermudah pengembang web. Jadi di Bootstrap ini, kawan-kawan, dia sudah menyediakan beberapa listing program yang dimana dia sudah menyediakan tampilan web yang mungkin bisa membantu seorang programmer atau pengembang web. Nah, kita coba contohkan. Saya di sini sudah meletakkan link untuk kita cari beberapa referensi untuk web kita. Nah, kita coba cari di Google Chrome. Kita ketikkan aja nih. Tunggu. Nah, ini dia kawan-kawan, ini dia website untuk Bootstrap. Dia menyediakan beberapa tampilan web yang bisa menjadi referensi kita. Nah, ini dia kan, di sini kita lihat. Nah, ini dia kawan-kawan. Ya, di sini kita bisa mendownload beberapa source code atau listing program yang dimana dia menyediakan beberapa desain tampilan web. Nah, ini kita tujuannya biar kita ada referensi gitu untuk web kita. Nah, ini dia sudah menyediakan beberapa program yang mungkin kita bisa pakai. Nah, ini dia kawan-kawannya. Ya, sudah ini menyediakan beberapa program. Nah, ini dia. Nah, di sini misalkan kita ingin mau mendemokan yang ini, kawan-kawan. Coba kita lihat. Saya sudah download untuk Bootstrap-nya. Nah, kita ke Bootstrap dulu. Kita lihat di sini dia sudah banyak menyediakan beberapa desain program web. Ini misalkan di sini album nih, kawan-kawan. Dia menyediakan tampilan untuk album. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini untuk desain yang Bootstrap sediakan tadi. Dia tujuannya untuk mempermudah kita sebagai pengembang web dalam web kita yang kita buat, misalkan ya. Coba kita ini di listing program ini coba kita demokan yang ini. Kita buat dulu. Coba kita kasih Bootstrap. Sudah kita ini, dan kita paste aja, kita coba jalankan. Nah, ini dia ya, sudah. Ini masih introduce ya, masih pengenalan gitu nih. Nah, kita dulu, kita geser dulu, ini agak mengganggu nih, Ces. Oke. Ini cuman sekilas tentang kita bahas ini yang namanya Bootstrap. Nah, kalau materi kita lanjut, kita hanya membahas sekilas tentang itu Bootstrap untuk sebagai referensi kita sebagai seorang pengembang atau programmer gitu. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu kita akan membahas dasar-dasar dulu bagaimana penggunaan JavaScript di di web. Nah,
Kalau sudah, kita masuk ke materi yang untuk JavaScript. Nah, untuk JavaScript itu kawan-kawan, dia merupakan bahasa program yang digunakan untuk mendimensionasi halaman web. Jadi dia lebih efisien, lebih dinamis gitu. Nah, kalau untuk potongan programnya itu tidak terlalu banyak kawan-kawan, jadi hanya berkisar itu 50 baris sampai dengan 200 baris gitu. Nah, untuk JavaScript ini itu bisa diletakkan. Nah, untuk strukturnya itu bisa diletakkan di dalam tag head. Itu bisa kita buat di dalam tag head. Nah, kita juga bisa buat di tag body ini. Nah, tag body. Terus kita juga bisa di di luar file HTML. Ya, kita bisa juga buat di luar file HTML-nya tanpa perlu menggunakan struktur dari HTML. Nah, dia itu bisa buat atau berdiri sendiri codingannya, atau tanpa membutuhkan struktur dari sebuah HTML. Ini yang dimaksud dari di luar file HTML ini. Nah, untuk itu dia juga menggunakan variabel, juga operator, pernyataan bersyarat, pernyataan berulang, lari atau array, fungsi, dan objek. Nah, untuk dari JavaScript ini juga dia bisa memberikan beberapa event atau kejadian yang mungkin ketika sudah kita jalankan dapat kita peroleh dari objek yang kita buat. Ada klik, mungkin double klik, mouse down, dan drag dan drop. Adapun yang lainnya, nah, untuk prakteknya kita langsung saja kita buka editor teks kita, baik itu Sublime, baik itu Notepad, baik itu Visual Studio Code atau yang lainnya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk tampilan web yang dimana untuk menjumlahkan dua buah nilai atau mengalihkan dua buah nilai. Nah, kita akan mempraktekannya nanti. Nah, di sini saya menggunakan editor Visual Studio Code. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan editor lainnya, apa itu Notepad atau Sublime bisa. Untuk di sini kita hanya belajar dasar-dasarnya saja, bagaimana peletakan JavaScript, terus variabel yang digunakan, terus fungsi-fungsi lainnya. Nah, kita hanya belajar dasar-dasarnya aja dulu kawan-kawannya. Nah, kalau sudah, kita buka editor kita masing-masing di laptop atau komputer ya. Nah, di sini kita buat dulu file yang baru. Kita buat di sini index.html. Kalau sudah, kita masukkan struktur HTML-nya. Nah, kalau sudah, di title ini kita buat misalkan kita buat belajar web. Nah, belajar JS, belajar JavaScript. Nah, sebelum itu kita buat form dulu untuk yang di body. Kita buat form dulu.
Oke, ini sudah semua, sudah saya ketikkan semua. Nah, ini dia listing program untuk membuat web yang dimana dia nanti tujuannya untuk menjumlahkan dua buah nilai, terus dia mengalihkan. Nah, ini dia untuk fungsinya untuk jumlah. Nah, untuk formnya ini sudah saya buat nih. Nah, untuk function kali ini JavaScript-nya, ini script. Nah, saya buat di dalam tag body. Coba kita jalankan, kita Ctrl save lalu kita jalankan. Nah, ini dia kawan-kawannya. Kita coba demokan. Kita misalkan di sini kita buat 5 kita tambah 10 lalu kita kali 25. Nah, ini dia kawan-kawan tampilan halaman webnya sudah saya buat. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Oke, nah setelah kita sudah mencontohkan contoh yang pertama, kita akan lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, untuk contoh yang kedua ini saya akan membuat program yang dimana tampilan webnya nanti akan memiliki beberapa button. Nah, ketika kita klik button warna itu, maka backgroundnya itu background tampilan webnya akan ikut berubah. Nah, misalkan saya akan klik button yang warna biru, maka tampilan backgroundnya akan menjadi biru gitu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke praktek yang kedua. Contoh yang kedua itu kita buat file yang baru, kita buat indeks pertama, indeks 1 itu .html. Kalau sudah, nah di sini kita ketikkan kode programnya. Buat struktur HTML dulu, kita buat di sini contoh 2 CS. Nah, kalau sudah, nah oke, kalau kita sudah ketikkan semuanya, kita coba jalankan. Coba kita run dulu, kita lihat tampilan webnya. Nah, ini dia kawan-kawannya. Nah, di sini sudah disediakan ada 3 button untuk tampilan yang ketika kita klik nanti, maka background ini akan berubah. Misalkan di sini kita klik misalkan biru. Nah, background tampilan web ini akan berubah mengikuti apa yang kita klik dari button ini. Nah, itulah gunanya yang tadi JavaScript. Nah, di sini tapi kita menggunakan CSS. Kita coba klik hijau. Nah, ini dia green dan merah. Ini dia. Nah, kita lihat codingannya lagi. Dia codingannya untuk contoh yang kedua, dan ini codingannya untuk contoh yang pertama. Nah, oke, kalau sudah pengenalan dari JavaScript ini semoga membantu kawan-kawan. Intinya kita memperhatikan yang ini, kita perhatikan yang script. Nah, terus ini juga
script ya, menggunakan function ya ini. Oke, demikianlah dari materi hari ini, semoga bermanfaat.